Yang menakjubkan ternyata, teman-temanku, sedulur-sedulurku, yang menakjubkan tapi jarang kita sadari, bahwa setiap kita itu produk. Mau tidak direspon, nggak urusan. Mau tidak dibeli, santai. Ya, itulah kekuatan ketika Anda sudah menemukan produk Anda. Karena Anda benar-benar tidak hanya ketemu dengan produk itu, tetapi pacaran. Kreativitas produktif itu apa ya, membuat kita bahagia. Nah, rendahnya angka entrepreneurship itu sejarah sederhananya begitu itu, sehingga kita memang bukan mewarisi mindset entrepreneur ya orang-orang yang kaya karena berdagang itu ya sangat elitis. Kalau di Kudus di zaman era penjajahan Jepang dan Belanda dan Jepang itu, raja kreteknya itu Niti Semito itu ya sebetulnya amtenar sedang gitulah. Tapi jiwanya memberontak terus karena pengen mandiri dan pengen berwira swasta. Dari seorang sebelum merokok beliau itu memiliki usaha yang lain, lalu membuat rokok, lalu boom. Kemudian Jepang masuk, lalu menurun, lalu Belanda juga sempat entah itu akal-akalan Belanda atau bukan, tapi mendenda, dianggap menunggak pajak, jadi diganggu banyak sekali persoalan-persoalan bisnis, ya. Tapi itu tidak menghalangi kebesaran seorang Niti Semito menjadi raja rokok pertama, dan itu tidak banyak orang-orang semacam itu. Itu benar-benar sebuah genetik yang extraordinary di sebuah society itu. Nah, tapi dampaknya bagi Kudus sampai di hari ini, jejak Niti Semito itu sangat kultural, ya. Menjadi kota kretek Kudus itu sampai hari ini, dan sampai kemudian melahirkan kebudayaan Gus Jigang itu. Bagus, ngaji, dagang, ya. Sampai ada anekdot kalau di Kudus itu untuk menakut-nakuti anak-anak muda itu, awas, kowe tak dadekke pegawai negeri, itu ancamannya begitu, ya. Tentu itu anekdotal, tapi itu kultural, karena memang kemudian sementara daerah-daerah lain itu menjadi PNS itu sebuah obsesi, di Kudus itu menjadi satu hal yang rileks saja, tidak obsesif. Makanya Kudus kita kenal di hari ini dengan kekuatan entrepreneurship-nya yang membanggakan, ya. Ada jenang Mubarok, rokok sukun. Hubungan saya dengan rokok sukun dekat karena saya pernah memberi klinik untuk eksekutif rokok ini, dan itu saya lakukan dengan bangga karena ayah saya adalah perokok sukun yang berat, sehingga asap sukun ini sudah saya akrabi sejak saya kecil, karena ayah dengan kenikmatan aristokrat kecil gitu, ya, kalau sudah merokok sukun. Ayah saya gagah ganteng, tidak seperti saya yang pendek dan berantakan begini ini. Sehingga idola banget melihat ayah merokok itu, dan tetangga-tetangga masih melinting, ayah sudah merokok. Bukan karena kami kaya, tapi ya ayah nekat saja, nekat karena memang sangat fanatik kepada rokok sukun. Nah, semua yang di rokok ayah itu dibayar tuntas ketika saya berceramah untuk teman-teman sukun itu, kira-kira begitu, ya. Nah, Anda boleh bercerita bagaimana suka duka menemukan produk Anda agar menjadi pelajaran bersama teman-teman. Saya akan menceritakan dari aspek saya, ya. Bahwa saya penulis, ya. Bahwa saya
pembicara iya, bahwa saya kartunis ya, produk-produknya sangat jelas, penulis, kartunis, pembicara. Itu dua produk yang apa, sellable, yang sangat kemedol gitulah. Ya. Tetapi kalau Anda tidak merasa, tidak mengundang genetic entrepreneurship, Anda punya produk saja tidak ketemu kepada produk Anda sendiri itu. Ini yang ajaib dan yang tragis dari misteri produk itu. Walaupun produk itu inherent kepada diri Anda, jadi satu kesatuan dengan Anda, dan sudah Anda lakukan dalam hitungan lebih dari 2 dekade, Anda bisa tidak menemukan produk Anda. Ini tragis. Contoh gampangnya, tidak semua penulis itu bisa menerbitkan bukunya. Sebetulnya kata bisa ini sangat menghina penulis. Karena persoalannya bukan di bisa dan tidak bisa, tapi berani atau tidak berani. Nah, keberanian-keberanian yang paling lazim diupayakan itu ke penerbit. Dan penerbit bisa dengan angkuh, ya, dengan kekuasaan penuh, melihat naskah dengan basa-basi, dan menjawab apakah ini layak terbit atau tidak saja, kalau sempat. Kira-kira gitulah. Era hegemoni penerbit itu saya merasakan betul. Karena buku saya yang pertama itu adalah buku yang gagal diterbitkan oleh penerbit. Jadi sangat traumatik situasi itu. Teman-teman saya waktu itu, ingat teman-teman dari Undip ya, mahasiswa Undip, adik-adik kelas saya itu sangat membaca tulisan saya. Artinya kalau anak-anak Undip yang sastrawan, yang IP akademisnya tidak jelek, itu meminati tulisan saya itu, tulisan saya ini pasti produk. Dan kenapa sampai anak-anak ini datang, saya waktu itu ingat datang ke kantor untuk mengkurasi tulisan-tulisan ini, untuk dibawa ke sebuah apa ya, itu seperti sponsor penerbitan, seperti sebuah funding ya, yang akan menerbitkan buku dengan naskah-naskah saya ini diusulkan. Wah, ya bangga sekali karena waktu itu menerbitkan buku belum menjadi sebuah pekerjaan yang mudah, hanya penulis-penulis top saja yang mudah menerbitkan bukunya itu. Penulis-penulis sedang ke bawah, wah jangan harap. Nah, saya mendapat kesempatan itu. Mendapat kesempatan untuk ditawarkan saja, itu sudah mimpi. Dan saya dengan semangat yang indah itu mengumpulkan seluruh naskah, wah berkeringat, cari yang tahun ini, cari yang tahun itu, clipping saya bongkari, saya serahkan ke teman-teman mahasiswa ini, menunggu dengan debar sekian bulan, dan hasilnya ditolak. Nah, pukulan ditolak itu masih terasa sampai hari ini, ya. Itu hanya membuktikan konsep saya yang sangat bermimpi diterbitkan oleh penerbit itu adalah konsep yang sangat klise. Walaupun zaman waktu itu memang zaman yang belum memiliki alternatif keberanian, karena memang instrumennya masih sangat terbatas. Belum lahir namanya POD, print on demand misalnya. Belum ada digitalisasi, belum ada PDF, ya. Jadi kita memang masih menempatkan penerbit dengan mesin-mesin yang raksasa itu sebagai sebuah patron tunggal, sehingga ketika ditolak oleh sang patron ini ya patah ya. Tapi esensinya, walaupun saya dihadang oleh keterbatasan
teknologi alam belum mengizinkan ini itu. Intinya sebetulnya terletak di mental saya, yakni bahwa buku seorang penulis satu-satunya jalan harus diterbitkan oleh penerbit. Itu kesalahan mentalistik yang pertama, ya. Nah, maka banyak teman-teman penulis yang mengamini situasi itu, sehingga kita menjadi saya agak nggak enak ketika menyebut kita ini sampai mengemis-ngemis itu ya. Penulis itu luhur, tidak perlu mengemis hanya untuk diterbitkan. Saya waktu membaca buku-buku Iwan Simatupang itu, ternyata Iwan Simatupang itu juga memiliki periode yang pedih kepada penerbit ini. Benar-benar penulis sebesar Iwan saja bisa dicuekin oleh penerbit, bukan sebagai sebuah tawar-menawar yang logis, tapi benar-benar pameran superioritas itulah. Itu kan sangat menyakitkan. Yang butuh lu, gue sih bola di tangan gue, kira-kira gitulah. Ya. Jadi Anda memiliki produk, belum tentu Anda ketemu produk Anda itu. Ini pengantar saya yang agak panjang tadi hanya untuk mengilustrasikan itu. Jadi untuk ketemu produk Anda, walaupun produk Anda itu di dalam diri Anda, tidak serta-merta ia mudah, karena tata pikir kita masih mengalami sebuah mental block gitulah, ya. Saya menengok Wisdom Alamugi, menjadi petani walet juga pilihan berjuis untuk masa depan Mas Pri. Salam hormat. Walet, ya. Ya, konon walet ini risikonya keamanan dan oligopoli, ya. Saya tidak tahu yang detailnya. Konon peternak walet kalau tidak bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu itu berisiko, ya. Saya dengar dari pemilik sarang-sarang walet itu, tapi apakah benar atau itu gosip, mohon informasi dari sampean. Nah, jadi untuk ketemu produk Anda itu ada bermacam-macam variabel yang bisa menjadi kendalanya. Tetapi lupakan kendala-kendala ini dulu. Mari kita fokus ke titik dasarnya dulu, bahwa pada dasarnya Anda punya produk, ya. Sadar itu dulu. Terus kalau sudah punya produk, merasa punya produk, temukan, ya. Ini bahasa yang agak simbolis. Misalnya saya dan istri atau anak-anak ini kan sedang di rumah kami ini. Itu di rumah, serumah. Tapi kalau situasi kita ini bad mood, situasi kita ini tidak cukup mencintai satu sama lain, tidak cukup fun hubungan kita satu sama lain, Anda bisa tidak ketemu walaupun serumah. Itu maksud saya, ya. Bahwa Anda penulis, tetapi Anda tidak ketemu tulisan Anda sebagai sebuah lahan untuk berasik masuk yang bisa dibawa berselancar ke banyak urusan, itu persoalan, ya. Apiku Joko Mulyono, Mas Pri, suwun ya Gus kamu menyapaku. Semoga sehat keluarga. Erin Cipta, kalau sudah jadi Pak Pri, bahkan status-status FB-nya pun sudah bisa jadi buku. Saya punya buku itu. Wah, status-status gila Pri GS itu ya, Erin ya. Itu bagus sekali buku itu. Hanya tidak terlalu menggembirakan di pasar. Ya itu soal lain lagi, karena itu adalah soal-soal yang terintegrasi dengan banyak hal. Tapi intinya produk itu adalah sesuatu yang fardu ain sifatnya. Ya, harus ketemu, karena seluruh kita adalah produk. Ya, deposit yang tidak boleh dibiarkan menganggur.
Dan Erin Cipta, jangan juga mengecilkan teman-teman lain dan membesarkan teman-teman yang lainnya dengan bahasa yang seolah-olah kalau sudah jadi Pak Brigies. Sebetulnya itu agak berisiko untuk memberi pemahaman yang keliru. Karena di era ini mudah sekali ketokohan itu datang dan pergi, gugur dan terbangun oleh sebuah demokratisasi alam. Saya kemarin ketemu Mas Bagus Sumartono itu, penulis naskah Tilik itu ya. Ternyata Mas Agus Sumartono itu tidak berkomunitas dengan Mas Butet. Itu agak mengejutkan saya karena agak sulit saya membayangkan ada penulis sebaik itu, cerdas itu, dan ada Butet yang ikonik itu, dan keduanya tidak bergaul. Ya, itu artinya kita ini belum mengenal Mas Bagus secara baik sebelum film Tilik ini. Kita ini kalau secapek apapun, kalau merindukan sesuatu, sebetulnya alam itu punya daya rawat kepada kerinduan kita.